Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan membawakan sebuah cerita dari akun Twitter bernama Wakid Nur Rokim. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya di bagian 1. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat ini jam masih menunjukkan sekitar jam 19.30 atau selepas Isya. Nah, asal kalian tahu bahwa malam ini adalah awal dari segerombolan teror yang kita alami ketika KKN di rumah ini. Saat itu aku masih berada di ruang tengah, sedang berbincang singkat dengan Theo, Simon dan Rahmat. Di tengah obrolan kami yang sedang asyik-asyiknya, tiba-tiba kami semua dikagetkan dengan teriakan histeris dari kamar perempuan. Bagian 2. Dimulai. Woi, tolongin. Ini Prita kesurupan. Terdengar suara teriakan dari dalam kamar. Mendengar itu kami sontak panik dan langsung berlari menuju bilik kamar yang dimana menjadi sumber suara itu berasal. Minggir. Minggir dulu, biar aku coba tanganin, ucapku sambil mendekati Prita. Met, tolong ambilin segelas air, imbuhku. Benar saja, saat itu Prita benar-benar kesurupan. Namun anehnya ketika ia kesurupan, Prita selalu memegang perutnya. Lebih tepatnya mengelus-elus perutnya seolah sedang dalam keadaan hamil besar. Ini Sam airnya, Meta menyodorkan gelas berisi air. Akhirnya aku bacakan doa-doa dan kutiupkan ke gelas berisi air itu, lantas kuminumkan ke Prita yang sedang kesurupan itu. Pada awalnya ia berontak dengan sangat kuat. Bahkan Prita sudah dipegangi oleh sekitar 6 orang tapi tetap masih tidak kuasa menahan gerakannya. Benar-benar kesurupan nih anak, umpatku dalam hati. Akhirnya setelah berusaha keras, air itu bisa ia minum, dan tak berselang lama setelah air itu diminum, Prita langsung lemas dan tak sadarkan diri. Kok aku merasa semakin hari rumah ini semakin aneh ya? Kalian ngerasa enggak sih? Meta menggerutkan dahinya sambil sesekali memandang tubuh Prita yang tengah terkapar tak berdaya di atas kasur lantai. Udah gak ada apa-apa, itu tadi si Prita palingan cuman kecapean aja. Aku mencoba menenangkan suasana. Tapi aku yakin tak hanya aku dan Meta saja yang merasakan hal yang demikian. Iya loh Sam, masa tadi pas aku mau ke kamar mandi, aku dengar suara perempuan nangis di pojokan ruangan tengah, ucap Simon sambil menguap. Wis, kamu itu enggak usah nambah-nambahin orang panik, kita loh di sini baru beberapa hari, kita cuma butuh adaptasi aja, ya kan Sam, balas Rahmat. Mendengar balasan Rahmat, aku hanya tersenyum dan mengangguk tanda setuju dengannya. Mendengar ucapan itu aku sedikit lega, karena ternyata masih ada yang berprasangka baik tentang rumah ini. Ya, walaupun sebenarnya aku sendiri juga merasa aneh dengan rumah yang saat ini aku tinggali. Namun mau bagaimana lagi, aku tak ingin pikiranku ini diketahui oleh banyak orang. Takutnya nanti malah membuat mereka tak betah di rumah ini dan menghambat program kerja KKN yang sudah berjalan. Keesokan harinya kami menjalani hari-hari seperti biasa, memasak, bersosialisasi dengan warga, sholat berjamaah di surau dan lain sebagainya. Namun ketika malam menjelang, malam ini kejadian kesurupan terulang lagi. Namun bedanya kali ini yang kesurupan adalah Meta bukannya Prita. Bedanya adalah, ketika Meta kesurupan ia cenderung hanya diam dan dengan posisi tangan seperti menggendong anak. Langkah yang aku lakukan pun masih sama dengan semalam, memberikan air doa. Namun malam ini aku mencoba berinteraksi dengan sosok yang merasuki tubuh Meta, namun ternyata percuma, sosok itu tak mengeluarkan sepatah kata pun. Hei, siapa kamu? Mau apa kamu di dalam tubuh temanku? Ucapku mengertak sosok yang ada sedang merasuki tubuh Meta, namun bukannya bicara, sosok itu hanya melototkan mata ke arahku. Setelah kurasa ini sudah mulai kelewatan, akhirnya ku coba melantunkan ayat kursi saja. Kuharap dengan begitu sosok ini bisa keluar dari dalam tubuh Meta. Dan benar saja, seketika setelah aku selesai melantunkan ayat itu, tubuh Meta seketika berontak dan Meta akhirnya terjatuh terdiam, namun di sini Meta tidak pingsan, ia hanya menanyakan kenapa dia bisa ada di sini. Lah, kamu tadi emangnya nggak sadar kalau dari tadi kamu udah di kamar Matt?
Tanya Prita memastikan keadaan temannya itu. Karena memang Meta tadi sejak selepas pulang dari surau, ia langsung masuk ke dalam kamar, itu kata Prita. Namun penjelasan yang disampaikan oleh Meta justru sebaliknya. Aku tadi sore kan mau mandi, nah pas aku sampai di sumur samping bilik kamar mandi, aku lihat ada ibu-ibu sedang menggendong anaknya. Nah begitu aku sapa, ternyata ibu itu mukanya pucat, nah setelah itu aku lupa, malah bangun-bangun udah di dalam kamar aja. Matt, kamu tadi ikut kami ke surau loh, orang kamu aja juga ngobrol sama kita semua tadi. Theo mencoba menanggapi pernyataan Meta dan disusul juga oleh ucapan Prita. Iya Matt, kamu tadi aja sholat di sampingku kok. Beneran Prit, aku tadi ingetnya cuma pas mau mandi aja, aku beneran nggak ingat kalau aku tadi ke surau, ucap Meta menjelaskan dengan nada sedikit tinggi. Mendengar ucapannya aku yakin jika Meta tak berbohong pada kami. Wis udah nggak usah ribut, masalah gini aja kalian ributin. Baiknya sekarang kita istirahat aja, besok lanjutkan pemetaan desa supaya cepat tahu program kerja apa yang akan kita lakukan di desa ini. Aku mencoba memotong perdebatan mereka mengenai kejadian janggal ini. Akhirnya kita menyudahi perdebatan malam itu, aku melanjutkan obrolanku dengan ketiga temanku dan anak perempuan memilih untuk mengistirahatkan badan di kamar. Sam, kamu ngerasa aneh nggak sih sama rumah ini? Tanya Rahmat membuka obrolan. Memang gerak-gerik Rahmat jika kulihat sedikit aneh saja akhir-akhir ini, nampaknya ia juga sudah mulai mengetahui tentang kejanggalan yang ada di rumah ini. Aku memilih tak menjawab dan meneruskan hisapan rokokku yang baru saja aku bakar. Kedua alis Rahmat saling bertaut melihatku tak menjawab pertanyaannya, ia meletakkan rokoknya di atas asbak. Udah jujur aja Sam, aku merasakan ada hal yang enggak beres di rumah ini. Nanti kita keluar cari angin bentar, akan kuceritakan tapi jangan di rumah ini, sahutku pelan sambil meneruskan hisapan rokokku yang teramat sangat nikmat ini. Nah gitu dong, kalau ada apa-apa itu cerita, bukannya malah dipendam sendirian, kata Theo lambat. Nada bicara Theo seolah memberikan isyarat bahwa ia juga sedang penasaran dengan apa yang terjadi di rumah ini. Namun Theo adalah pribadi yang pendiam, jadi ia lebih memilih untuk memendam kejadian-kejadian yang menurutnya tak perlu untuk diungkapkan. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, kami berempat memutuskan untuk jalan-jalan sebentar keluar sembari membincangkan kejadian yang ada di dalam rumah ini. Sambil ditemani oleh terangnya sinar rembulan, aku mencoba sedikit memancing obrolan dengan sekelumit pertanyaan kepada ketiga kawanku itu. Emang kalian ngerasain apa di rumah itu? Kataku pelan sambil menatap mereka dengan tatapan heran. Saat itu aku lebih memilih untuk tak membuka mulut terlebih dahulu. Dengan harapan bahwa temanku menceritakan kejadian yang benar-benar mereka alami tanpa ada unsur cocok logi dari ceritaku. Jadi pas kemarin si Prita kesurupan, aku sama Theo kan sedang duduk di ruangan tengah kan, nah pas itu kan Theo izin ke kamar mandi. Kutanya, apa mau aku temenin atau enggak, tapi si Theo enggak mau aku temenin Sam. Pas aku di sana sendirian, tiba-tiba pintu depan diketuk, setelah ku buka ternyata si Theo dari luar. Padahal kan dia tadi ke belakang, nah anehnya kenapa dia tiba-tiba dari arah depan. Akhirnya aku bukakan pintunya, pas aku buka Theo langsung masuk dan berjalan menuju kamar, tapi sama sekali enggak bicara, pikirku dia kelelahan kan karena seharian banyak kegiatan sama anak-anak, akhirnya aku enggak mikir aneh-aneh saat itu. Nah puncaknya adalah pas aku duduk lagi ke kursi ruang tengah, si Theo tiba-tiba datang dari arah belakang, itu loh lorong menuju kamar mandi. Pas kutanya kenapa dia tiba-tiba masuk dari pintu depan, jawabannya bikin aku merinding dong. Masa dia jawab, loh aku aja dari tadi di kamar mandi loh Mat, aku tadi kebelet makanya agak lama. Akhirnya aku debat tuh sama Theo, orang aku tadi beneran dengar dia ketok pintu terus aku bukain dan benar aku yakin banget kalau itu Theo Sam, aku enggak buta, ucap Rahmat dengan nada menggebu-gebu.
Melihat itu aku hanya tersenyum dan balik tanya. Itu kejadian jam berapa, Mat? Tapi bentar, coba ku tanya ke Theo, jangan-jangan kamu cuman dikerjai sama dia, hahaha, ucapku sambil bercanda. Itu kejadian jam 1-an sih, Sam, tuh tanya aja sama Theo, awas aja kalau saat itu aku cuma dijailin, tak bakar kamu yo. Beneran, Sam? Malam itu aku beneran ke kamar mandi, mana ada aku berani bercanda begituan, balas Theo memastikan bahwa dirinya saat itu benar-benar tidak menjaili Rahmat. Yo wes, kalau kamu ada nggak, Mon? Tanyaku pada Simon yang sedari tadi ketika berjalan ia hanya diam termenung dan tak seperti biasanya yang banyak omong dan ngelantur. Aku nggak ada, ucap Simon dengan nada datar. Melihat semuanya sudah mulai menyampaikan keanehan yang mereka alami, akhirnya aku membuka mulut soal kejadian janggal yang aku alami bahkan ketika di hari pertama aku memasuki rumah itu. Nah, kalau aku sebenarnya nggak semenakutkan kalian sih, aku cuma ketemu sama 3 sosok perempuan aja dan kayaknya mereka juga nggak mempunyai niat untuk mengganggu. Tapi semenjak kejadian Prita kesurupan saat itu, aku jadi tidak bertemu dengan mereka lagi tuh, ucapku. Sebenarnya ada beberapa kejadian yang memang tidak aku sebutkan. Takutnya nanti malah membuat mereka semakin tidak betah tinggal di dalam rumah itu. Malam itu kami bercerita sambil berjalan menelusuri jalanan desa, tak terasa kami sudah berjalan lumayan jauh dari posko, akhirnya kami memutuskan untuk kembali pulang dan beristirahat guna mempersiapkan tenaga untuk kegiatan esok hari. Rahmat membuka pintu depan dengan perlahan, karena memang kami pulang sudah lumayan larut, takutnya nanti yang lain akan merasa terganggu dengan kepulangan kami malam itu. Rahmat berjalan masuk terlebih dulu disusul Theo dan aku. Belum ada 5 menit Rahmat masuk ke dalam, ia langsung teriak yang membuat kami semua bingung serta kaget. "Woi Cok, inilah ini Simon di kamar," teriak Rahmat sambil berlari menghampiri kami yang saat itu masih di ruangan tengah depan TV. "Cok, si Simon ada di sini masa? Kayaknya tadi kan ikutan keluar bareng sama kita bertiga kan?" Dengan nada bicara terbata-bata, Rahmat menceritakan kepada kami tentang hal apa yang membuatnya sampai teriak begitu kerasnya. "Ada apaan sih? Malam-malam gini bukannya tidur malah teriak-teriak, ganggu orang mau tidur tahu." Prita keluar dari dalam bilik kamar dan menghampiri kami ke ruangan tengah. "Prit, masa si Simon tidur di sana? Padahal tadi pas kita keluar dia ikutan juga loh," sahut Rahmat. "Lah emang dari tadi Simon di posko kok, dia tadi bantuin aku nyiapin materi buat anak-anak TPA besok," kata Prita dengan nada sedikit serak. Ia pun berjalan menuju sofa di depan TV dan ikut kami ngobrol malam itu. "Sebentar Prit, katamu tadi Simon bantuin kamu? Ini tadi beneran dia ikut kami bertiga jalan-jalan keluar loh." Kami bertiga melihat semua, aku mencoba bertanya dengan Prita yang kebetulan duduk berhadapan denganku kala itu. "Iya Sam, kalau yang lain belum tidur mah bakalan aku tanyain mereka juga buat buktinya." Dari nada bicaranya, aku bisa memastikan kalau Prita sama sekali tak berbohong pada kami. "Kok semakin aneh aja sih kejadian yang kita alami? Ini loh masih belum genap 1 minggu ada di sini, masa ia udah dapat gangguan kayak gini aja sih?" Theo ikut nimbrung di tengah obrolan kami. Memang tak bisa dipungkiri, kejadian yang kita alami ini memang sudah tak bisa dibilang wajar, lebih lagi gangguan yang ada sudah semakin menjadi. Pada mulanya aku mengira rumah ini hanyalah rumah yang kosong biasa saja, bertemu dengan mereka pun aku bisa bilang adalah kejadian yang wajar, karena apa? Ya memang rumah yang tak ditinggali oleh manusia itu wajar bila ada sosok makhluk halus yang mengisinya. Namun kejadian demi kejadian ini membuatku merasa sedikit muak sekaligus penasaran. Jujur aku sangat penasaran dengan rumah ini, terlebih lagi ada sekelumit pesan dari kakekku yang sepertinya ada kaitannya dengan rumah yang saat ini menjadi tempatku berteduh. "Kamu udah ditunggu nak," itu adalah salah satu penggalan pesan yang paling aku ingat ketika saat itu Bapak menyampaikan pesan kakek. Entah apa yang dipikirkan kakekku sampai beliau memberikan pesan seperti itu padaku. "Udah coba besok kita tanya Pak Lurah aja Sam, sambil cari-cari informasi lagi sama warga sekitar pas besok di surau. Sekarang mending kita lanjut tidur aja, takutnya malah kita gangguin yang lain yang sedang istirahat."
Prita mencoba memberikan saran dari masalah yang malam ini kita temui. Memang benar, rumah ini adalah rumah kepemilikan Pak Lurah yang konon katanya tidak ditempati karena anaknya tak mau. Kenapa sih anaknya nggak mau nempatin rumah sebagus ini sih? Padahal kan udah tinggal nempatin aja, palingan tinggal beli beberapa perabotan buat pelengkap dan pemanis ruangan aja kan. Tiba-tiba Rahmat menyela di tengah lamunanku. Jika dipikir memang ada benarnya juga ketika Rahmat mempunyai pikiran demikian, secara zaman sekarang orang-orang sedang dalam kesusahan dalam hal ekonomi. Lah setidaknya dengan menempati rumah yang diberikan atau dibuatkan oleh orang tua itu harusnya sedikit, nyimpan, uang dan bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Dari kejanggalan itulah, kami mulai curiga jangan-jangan ada sesuatu di rumah ini. Namun kembali lagi, kami memilih untuk menyudahi obrolan dan perdebatan malam itu dan pada akhirnya kami semua menuju tempat istirahat dan tidur demi mengumpulkan energi untuk bersiap menghadapi kegiatan esok hari. Singkatnya hari itu kami menjalani kegiatan seperti biasa, semua berjalan lancar dan tanpa kendala. Nah saat perjalanan pulang dari warung sekitar abis Isya, aku sempat bertemu dengan Pak Lurah yang kebetulan beliau sedang mengobrol dengan beberapa warga di pos ronda. Assalamualaikum Pak, permisi saya mau tanya, aku melangkahkan kaki mendekati tempat di mana Pak Lurah duduk di sebuah kursi panjang yang ada di samping pos. Weh silahkan Mas, santai aja sini sambil duduk, masa ia ngobrol sambil berdiri, balas Pak Lurah, beliau mempersilahkanku duduk. Suara warga mengobrol membuatku harus berbicara lebih keras, karena memang seperti inilah keadaannya jika ada di pos ronda. Aku meletakkan barang belanjaanku dan mulailah membuka obrolan serius dengan Pak Lurah kala itu. Tapi sebelumnya maaf Pak jika saya lancang, padahal hari ini masih hari keempat kami menempati rumah itu, tapi kenapa banyak sekali gangguan yang kami dapatkan ya Pak? Kira-kira itu rumah beneran angker atau cuman kami aja yang belum menyesuaikan diri aja ya Pak? Seketika suasana menjadi hening, warga yang tadinya asyik mengobrol tiba-tiba saling bertatapan. Oh enggak apa-apa itu Mas, palingan itu penunggunya aja yang pengen kenalan, ucap salah satu warga yang duduk di samping Pak Lurah tiba-tiba. Nah iya Mas, palingan mereka mau kenalan aja sama Mas dan teman-temannya, balas Pak Lurah mantap. Malam itu entah mengapa aku merasa bahwa ada sesuatu yang memang disembunyikan dari kami, mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan KKN di desa ini. Melihat respon dari Pak Lurah dan warga, aku memutuskan untuk mencari jawabannya sendiri, entah apa yang harus aku lalui nantinya, yang terpenting aku harus bisa memecahkan misteri ini. Walah ya sudah Pak kalau begitu, terima kasih ya Pak, permisi saya pamit balik dulu, takutnya nanti kemalaman malah saya nggak ada jatah makan malam hehehe, ucapku sambil tertawa kecil. Silahkan Mas, hati-hati ya, nanti kalau ada apa-apa kabarin Bapak aja, balas Pak Lurah sembari mempersilahkan aku pulang. Baru saja aku menginjakkan kaki di halaman posko, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari dalam. Sontak aku bergegas masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba ada perasaan bahwa akan ada hal menakutkan yang akan terjadi malam ini. Woi masa kamu pegang tangannya aja nggak kuat, kamu laki-laki loh, terdengar suara Meta dari dalam rumah, beneran ini nggak kuat aku, gila ini kuat banget sih Prita ngamuknya. Mendengar ada keramaian di dalam, aku langsung bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Benar saja, kekhawatiranku benar-benar terjadi. Ketika aku masuk ke dalam rumah terlihat teman-temanku sedang berkerumun di ruang tengah, aku pun mendekati mereka dengan penuh rasa penasaran. Belum sampai terlalu jauh aku melangkahkan kaki, tiba-tiba Simon terlempar dari kerumunan itu. Anjir, teriak Simon sesaat setelah terhempas. Ternyata malam itu Prita kesurupan lagi, namun kali ini sedikit berbeda, sosok yang ada di dalam tubuhnya seperti sedang mengamuk dan marah. Hei ini kenapa kok tiba-tiba Prita kesurupan gini sih? Tanyaku pada Meta yang saat itu sedang memegangi tangan kiri Prita. Aku juga nggak tahu, tadi pas aku mau ke kamar mandi aku lihat Prita jalan ke arah pohon pisang itu. Aku ngiranya paling enggak ngapa-ngapain kan, taunya balik-balik dari kamar mandi aku lihat Prita tergeletak di samping pohon, jelas Meta padaku. Jujur saja,
Saat itu aku curiga kalau Prita mengulang kejadian yang sama dengan kemarin. Ya benar sekali, dia membuang air panas di bawah pohon pisang itu lagi. Kamu ada maksud apa sampai mengganggu temanku, ucapku lirih. Tanpa aku sangka, ternyata sosok yang sedang merasuki Prita menjawab pertanyaanku. Nah di sini mungkin aku hanya ingin menyampaikan hal intinya saja, karena takutnya nanti jika terlalu detail teman-teman bisa tahu lokasi KKN-ku ini. Di saat aku mulai menanyakan tentang kenapa sosok itu mengganggu kami, seketika saat itu juga tiba-tiba terlintas di benakku kilas balik dari rumah yang kami tempati sebagai posko ini. Melihat kejadian demi kejadian yang dulunya pernah terjadi di rumah ini sontak membuat aku merasa ngeri sendiri. Bukan karena melebih-lebihkan cerita, namun kejadian yang dulunya ada di rumah ini adalah perbuatan yang sangat tak manusiawi dan sangatlah keji. Kala itu aku diperlihatkan pada kondisi rumah ini pada zaman dahulu, asalkan kalian tahu, rumah ini ternyata dulunya adalah rumah yang dijadikan tempat disanderanya para gadis-gadis desa. Di rumah ini para gadis diperkosa dan ada beberapa bahkan sampai hamil. Namun kekejian mereka tak hanya sampai di sini saja, mereka bahkan tak segan untuk membunuh dengan cara mengubur hidup-hidup para gadis ini. Saat itu aku mendapatkan sebuah informasi yang membuatku tahu tentang siapa di balik sosok 3 perempuan yang sudah kutemui sewaktu datang ke rumah ini. Perempuan pertama ia meninggal pada saat hamil dan dikubur hidup-hidup, sosok yang kedua ini meninggal karena dikubur hidup-hidup juga namun ia dikubur dengan anaknya yang baru saja lahir. Coba kalian minggir dulu, biar aku coba komunikasi dengan sosok yang ada di dalam tubuh Prita. Aku mendekatkan kepalaku ke arah telinga sebelah kirinya lalu aku mencoba mengajak sosok itu bicara. Kamu ada maksud apa sampai mengganggu temanku, ucapku lirih. Tanpa aku sangka, ternyata sosok yang sedang merasuki Prita menjawab pertanyaanku. Nah mungkin kalian bertanya kenapa akhir-akhir ini sering terjadi kesurupan bukan? Jadi ternyata, pohon pisang yang rumpunya rimbun itu adalah tempat dimakamkannya para korban, mereka dikubur di sana dan entah sebagai penanda atau apa, akhirnya tempat itu ditanami pohon pisang. Di saat aku mencoba bertanya tentang maksud dan tujuan dari sosok ini mengganggu kami, sayangnya ia tak mau bicara dan menyampaikan pesannya. Setelah dirasa sosok yang ada di dalam tubuhnya tak bisa untuk diajak berkomunikasi, aku menyuruh teman-teman untuk membantu membaca doa-doa pendek dengan harapan semoga sosok yang ada di dalam tubuh Prita segera keluar, dan alhamdulillahnya usaha itu berhasil. Akhirnya malam itu kami tidur dengan perasaan was-was. Pertanyaan yang selalu aku pikirkan adalah, mau sampai kapan teror ini berakhir? Keesokan harinya, kami melalui hari demi hari dengan normal, ya seperti mahasiswa KKN pada wajarnya, seperti mulai menjalankan program kerja, membantu kegiatan masyarakat dan masih banyak yang lainnya. Namun kenormalan itu berakhir ketika malam hari tiba. Singkatnya malam ini adalah malam ke-15 kami melaksanakan kegiatan KKN di Desa Lokjambe. Malam itu bagiku adalah puncak dari segala teror yang ada. Bagaimana demikian? Sebentar aku ceritakan kejadiannya. Jadi malam itu selepas aku dan teman-teman pulang dari surau, ya sekitar jam 8 lebih sedikit. Seperti biasa, ketika sepulang dari surau kami sibuk dengan tugasnya masing-masing, ada yang sibuk membuat laporan harian, membuat materi mengaji untuk anak-anak esok hari, dan masih banyak lagi. Nah kejadian itu pun dimulai, sekitar jam 8:30, tiba-tiba Prita terjatuh di ruangan tengah samping TV. Kala itu aku mengira jika ia pingsan karena kelelahan, sontak aku dan kawan laki-laki yang kebetulan sedang di sana langsung menghampirinya. "Weh Sam, ini Prita kayaknya nggak pingsan, matanya melek loh ini," ucap Simon yang saat itu. Simon membalikan tubuh Prita yang tengah tengkurap, namun anehnya itu tadi, ia bukan pingsan, melainkan kesurupan. Ketegangan semakin menjadi di saat Prita kami bawa duduk di kursi panjang depan TV, bukannya sadar, ia malah semakin menjadi. "Hihihihihi, kamu takut sama saya ya?" Suara itu tiba-tiba keluar dari mulut Prita. Suara perempuan namun dengan nada tinggi membuat bulu kuduk kami berdiri. Kami yakin, itu bukanlah suara Prita namun aku menduga bahwa itu adalah salah satu sosok dari korban pembantaian di rumah ini.
"Assalamualaikum, ada maksud apa Mbah datang ke sini?" tanyaku. Sambil bertanya aku memberikan isyarat kepada teman-temanku untuk mengambilkan air di dapur, sementara itu anak-anak pada kumpul di ruangan tengah ketika mendengar suara ketawa sosok yang sedang merasuki Prita. "Astagfirullah Prit," Meta berlari menuju ke ruangan tengah dari arah dapur sambil tergopoh-gopoh. "Wis tenang ini gak apa-apa kok, biar Sam aja yang ngurus Wis, kita bantu doa aja," balas Rahmat mencoba menenangkan kepanikan malam itu. Sosok itu bukannya menjawab pertanyaanku, ia malah tak henti-hentinya mengelus perut yang seperti orang hamil besar. "Weh Sam, ini gimana? Masa makin kesini makin horor aja ini rumah sih," bisik Theo padaku. Memang sedari awal nampaknya ia sudah merasakan hal yang aneh dari dalam rumah ini. Sam, Prita," Meta mengagetkanku. Ia menunjuk ke arah Prita yang kala itu tengah jatuh tersungkur. Di tengah kepanikan kami, tiba-tiba tubuh Prita ambruk lagi. Saat itu aku mengira bahwa ini ulah sosok yang ada di dalamnya, namun ternyata sosok yang merasuki tubuhnya sudah keluar dengan sendirinya. "Alhamdulillah, ini udah keluar kok sosoknya, tolong jagain Prita sebentar ya Matt, aku mau ngerokok di luar sebentar." Aku berjalan menuju pintu depan rumah. Aku ingin sejenak menghilangkan kepanikan yang saat itu hanya bisa ku pendam seorang tanpa menunjukkan kepada teman-temanku. "Aku ikut bro," ucap Rahmat. Ia menyusulku berjalan menuju halaman rumah dan disusul oleh Simon dan Theo. Aku hanya menengok ke belakang dan menganggukkan kepala. Mereka seolah paham dengan maksudku lalu mereka pun berjalan mengikutiku. Aku menyalakan sebatang rokok sambil duduk menghadap ke arah pohon mangga yang berada di halaman depan rumah ini. Sembari menikmati hisapan rokok, aku berpikir bagaimana kegiatan KKN-ku ini ke depannya, apakah akan berjalan mulus sesuai harapan ataukah akan terhenti di tengah perjalanan karena teror demi teror yang tak kunjung reda. "Wislah Sam, enggak usah dipikir dalam-dalam," suara Rahmat menyadarkan dari lamunanku. "Wis bismillah aja, insya Allah berjalan lancar kok," imbuh Simon. Memang ada benarnya juga omongan mereka, tapi apa mau dikata, jujur aku masih tidak tenang dengan keberadaan mereka, takutnya nanti akan semakin menjadi dan yang paling aku takutkan adalah, akan timbul korban. "Hei siap bro, wis yang penting kita semangat aja menjalani kegiatan di sini, toh kita niatnya kan baik," ucapku dan dibarengi dengan anggukan tanda setuju dari teman-temanku. Saat itu kami lanjutkan dengan mengobrol santai, mulai dari membahas bola sampai bertanya apakah ada gadis desa yang berhasil memikat hati kita. Kami saling tertawa seolah tak ada masalah yang menimpa, sampai akhirnya teriakan dari dalam mengejutkan kami semua. "Tolong boy, ini Meta kesurupan." Kembali lagi aku berlari masuk ke dalam rumah. Sebenarnya aku mengira malam itu sudah tak akan terjadi kesurupan lagi, karena sebelum-sebelumnya kan kejadian kesurupan hanya satu kali dalam semalam. Nyatanya anggapanku salah, dan kesurupan terjadi lagi. Kali ini Meta kesurupan, namun bedanya adalah ketika kami masuk ke dalam rumah, Meta hanya memandangiku saja, tanpa berkata apapun. Ia hanya memandang mataku dan hanya diam tanpa sepatah kata pun. "Assalamualaikum, siapa kau, ngapain gangguin teman-temanku hah?" ucapku dengan nada sedikit emosi. Bagaimana aku tak emosi kala itu? Ia hanya memandangiku sambil tersenyum menyeringai, tapi ya itu tadi, ia tanpa bersuara apapun. Sosok itu merasuki Meta lumayan lama. Ia tak berbicara dan juga tak mengisyaratkan apa-apa. Ya benar dugaan kalian, sosok itu hanya memandangku dan sesekali tersenyum menyeringai ke arahku. Merasa tak ada untungnya mempertahankan sosok itu terus berada dalam tubuh Meta, aku pun memaksa sosok itu untuk keluar. Bacaan demi bacaan ayat suci Al-Quran aku lantunkan dengan harapan sosok itu akan keluar dari tubuh Meta, namun sebelum ia keluar dari tubuh itu, sempat ia mengucapkan kalimat yang sangat lirih, namun entah mengapa aku bisa mendengarnya dengan jelas. "Tolong kami," begitulah ucapan yang aku dengar beberapa saat sebelum sosok itu keluar dari dalam tubuh Prita. Mendengar hal itu langsung terlintas di benakku mengenai pesan dari kakekku dulu sewaktu aku berangkat menuju desa ini. Pesan yang mengatakan bahwa aku sudah ditunggu oleh mereka,
Ya seperti itulah pesannya yang aku ingat. Ini minum dulu Matt, Tita menyodorkan segelas air bermaksud supaya Meta lekas siuman dan sadar sepenuhnya, secara tadi ia lumayan lama ketika kesurupan. Makasih Tah, ia pun langsung meminumnya hingga tak bersisa. Prita mana Tah? Tanyaku pada Tita yang saat itu tengah memijat badan Meta. Oh itu tadi dia dibawa masuk ke kamar, kasihan tahu dia, langsung pusing tadi katanya pas dia sadar. Pusing lagi? Harusnya sih udah nggak pusing, sekarang dia di kamar sama siapa Tah? Jangan bilang sendirian. Prita di kamar satunya, dia sendirianlah, kan aku sama Meta di sini, dan yang lain tuh pada di dapur mau bikin nasi goreng, balasnya. Wis sekarang kamu antar aku ke kamar, entar kalau sendirian dikira ngapa-ngapain lagi, merasa ada kejanggalan aku langsung meminta Tita untuk mengantarku menuju ke kamar perempuan. Ya udah ayok. Kami berdua berjalan menuju ruang kamar di mana Prita sedang istirahat, dan belum sampai di kamar, aku melihat ada sekelebat bayangan keluar dari dalam bilik kamar. Ayo buruan Tah, perintahku. Nampaknya Tita melihatku panik menjadi kebingungan sendiri, ia nampaknya juga merasa aneh dengan kejadian-kejadian malam ini, namun sepertinya ia memilih untuk mengacuhkannya dan bersikap biasa saja. Tita membuka pintu kamar dan benar saja, saat itu aku melihat Prita tengah merangkak menuju ke arah kami. Sam, kenapa itu sih Prita? Tita begitu sangat kaget melihat temannya berperilaku seolah anak kecil. Udah kamu jangan teriak-teriak, biar kita berdua aja yang menanggapinya, balasku sembari mendekati Prita yang tengah kesurupan kala itu. Mungkin buat kalian yang tak mengalami kejadian ini berpikir bahwa, mana mungkin kesurupan terus berkelakuan kayak gitu, asalkan kalian tahu, ini kejadian benar-benar aku saksikan di depan mata. Malam itu Prita merangkak, ngesot layaknya anak kecil yang belum bisa berjalan. Aku berpikir bahwa, ini kayaknya percuma juga aku tanya panjang lebar, pasti nanti ia tak mau menjawab lagi, sama seperti kejadian kesurupan yang terjadi tadi. Namun ternyata justru kali ini aku mendapatkan jawaban atas segala rasa penasaranku mengenai rumah ini. Sosok ini menceritakan perihal rumah ini. Sosok itu setelah menyampaikan pesannya, ia pun langsung keluar dari dalam tubuh Prita dengan sendirinya. Jujur malam itu merupakan salah satu malam yang tak mungkin aku lupakan selama hidupku. Mendengar informasi yang kudapatkan ketika mediasi dengan sosok itu, aku memutuskan bahwa esok hari akan mengunjungi rumah Pak Lurah dan menanyakan apakah benar rumah ini dulunya adalah rumah bekas pembantaian. Namun sebelum itu aku sejenak mengirimkan doa kepada sosok yang baru saja masuk ke dalam tubuh Prita, karena ia sudah mau memberikan informasi yang sangat berguna dan sekaligus menjadi jawaban atas segala pertanyaanku selama ini. Tah, kamu jangan bilang sama siapa-siapa soal ini tadi ya, biar yang lain enggak ketakutan tinggal di rumah ini. Kalau begitu aku keluar dulu, kamu jagain Prita ya, pesanku pada Tita dan aku pun berjalan keluar kamar dan hendak gabung bersama yang lain di ruangan tengah. Gimana bro, aman kan? Kalimat pertama yang keluar dari mulut Rahmat ketika melihatku. Alhamdulillah aman bro, balasku singkat. Tolong, besok kalian gantikan aku mengajar ngaji, bisa, kan? Aku harus pergi ke rumah Pak Lurah setelah asyar. Aku ingin ngobrol sebentar dengan Pak Lurah. Tak temenin mau, sahut Theo. Aku menggelengkan kepala. Halah nggak usah yo, urusan sepele aja kok ini. Nanti kalau kebanyakan yang ikut malah kasihan anak-anak, kalau mau ngaji harus antri lama kan. Paham dengan maksudku? Ia pun mengangguk. Singkat cerita, keesokan harinya ketika selepas sholat berjamaah asyar di surau, aku meminta izin untuk tak mengajar ngaji pada anak-anak desa. Setelahnya itu dengan ditemani motor CB, aku menarik gas dan bergegas menuju rumah Pak Lurah yang berada sekitar 10 menitan dari surau. Di sepanjang perjalanan aku terus-menerus memikirkan bagaimana caranya untuk menanyakan perihal rumah itu kepada Pak Lurah dengan sopan, dengan harapan semoga beliau menjawabnya dengan jujur dan memvalidasi pernyataan yang semalam aku dapatkan ketika mediasi. Tak lebih kurang dari 10 menit setelah aku beranjak dari surau, tibalah aku di depan rumah Pak Lurah yang saat itu ternyata tengah ramai beberapa warga di sana.
Suara motorku yang lumayan berisik langsung menjadi perhatian warga yang ada di sana. Melihat aku datang dengan pakaian yang masih sama ketika kugunakan di sholat tadi, sempat ada salah satu warga yang bercanda denganku. "Kendurinya jam berapa ya mas? Nanti biar saya kabarkan ke yang lain aja," ucap Pak Rin. Beliau adalah tetangga Pak Lurah. Memang beliau terkenal sangat ramah dan suka bercanda. "Haha iya pak, nanti abis isya kenduri di rumah Pak Lurah. Katanya Pak Lurah mau bagi-bagi sedekah," balasku sambil tertawa. Sebelumnya permisi pak, Pak Lurah ada di rumah tidak ya? Saya mau ada sedikit keperluan dengan beliau," tanyaku pada Pak Rin. "Oh sebentar mas, Pak Lurah lagi ke belakang, bentar lagi pasti keluar." Tak berselang lama setelah itu, Pak Lurah menghampiriku ke bagian teras rumahnya. "Wah ada apa mas, KKN sore-sore gini udah datang kemari?" ucap Pak Lurah yang masih berdiri di depan pintu sembari mengenakan sarung. "Sebelumnya maaf ya Pak kalau saya lancang, di sini saya cuma mau tanya aja sih Pak, apakah benar rumah itu dulunya bekas tempat pembantaian?" Seketika suasana menjadi dingin dan senyap kala aku bertanya demikian. Beberapa saat tak ada seorang pun yang melontarkan sepatah kata pun, mereka hanya saling bertatapan satu sama lain. Anu mas bukan, itu dulu rumah mertuaku yang kebetulan udah nggak ditinggali lama, jadi ya seperti itu keadaannya sekarang. Ya harap maklumlah ya mas kalau kondisinya agak kurang mengenakan, karena namanya juga di desa," jelas Pak Lurah singkat. Namun dari penjelasan barusan dan ditambah lagi dengan tingkah aneh warga membuatku tak langsung bicara begitu saja. Aku terus memojokkan Pak Lurah supaya menjawab dengan jujur pertanyaanku itu, namun sayangnya usahaku sore itu sia-sia dan aku pun pulang dengan tangan hampa. Tapi di saat malam hari ketika aku sholat berjamaah di surau, tiba-tiba aku disamperin sama Pak Rin. Mas bisa ngobrol di luar sebentar?" Sontak aku pun menoleh dan dipenuhi curiga dengan Pak Rin, bukannya suzon, namun ada maksud apa tiba-tiba beliau berbicara seperti itu padaku. "Oh iya Pak, mari." Aku berjalan di belakangnya sambil mengira apakah yang akan disampaikan oleh beliau. Kami berdua duduk di bawah pohon palem samping jalan persis di sebelah utara masjid. Pak Rin menyulut rokoknya dan aku pun serupa demikian. Di hembusan pertama Pak Rin langsung bertanya padaku, "Mas udah tahu tentang sebenarnya rumah itu sejak kapan?" Aku langsung batuk ketika mendengar pertanyaan itu. Asap yang baru saja aku hirup bagaikan membawa api yang langsung membakar tenggorokanku ini. "Maksud Pak Rin apa ya?" tanyaku memastikan bahwa dugaanku perihal ia menanyakan rumah bekas pembantaian adalah salah. "Yaitu, masnya tahu kalau dulunya rumah itu jadi tempat bekas pembantaian itu sejak kapan?" "Ada yang ngasih tahu po," tegas Pak Rin padaku. Melihat sorot mata Pak Rin, aku bisa memastikan bahwa ia sedang benar-benar serius dengan pertanyaannya. Aku mencoba memperhatikan sekitar terlebih dahulu sebelum aku buka mulut mengenai informasi yang kudapatkan semalam. Jadi sebenarnya semalam itu di posko sempat ada kejadian kesurupan Pak. Nah sebenarnya kejadian itu memang biasa dialami anak-anak, namun biasanya cuma sekali dalam semalam. Aku mencoba menjelaskan secara singkat mengenai apa yang aku alami di rumah itu, namun belum selesai aku menjelaskan, Pak Rin langsung memotong pembicaraanku. "Setiap malam kesurupan masa mas? Wah berarti keangkeran rumah itu masih bertahan sampai sekarang ya?" "Oh iya mas, kamu udah pernah dilihatin sosok perempuan berlumuran darah belum di sana?" Pak Rin menghujaniku dengan beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah aku ketahui semua jawabannya. "Iya Pak, jadi saya sudah tahu bahwa rumah itu dulunya dijadikan tempat pembantaian. Aku baru tahu semalam sih Pak sebenarnya, itu pun karena mediasi dengan salah satu sosok yang merasuki temanku. Nah tujuanku datang tadi sore ke rumah Pak Lurah ya mau tanya aja apakah informasi semalam itu benar atau tidak, tapi malahan Pak Lurah dan warga di sana seperti enggan menjawab dengan jujur, makanya saya milih untuk balik aja tadi Pak," balasku. Mendengar ucapanku, Pak Rin seolah iba padaku. Ia menghisap rokoknya dengan panjang dan mengembuskannya dengan perlahan, seolah ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. "Jadi gini ya mas, sebenarnya ini adalah aib dari kampung ini, tapi berhubung masnya udah tahu maka tak bilangin sekalian aja, tapi masnya jangan malah takut dan balik ke kota ya." "Halah tenang aja Pak, aman," aku mencoba meyakinkan Pak Rin, dengan harapan semoga beliau mau menceritakan yang sebenarnya mengenai rumah yang kujadikan sebagai posko KKN itu.
Memang benar Mas kalau rumah yang Mas tempatin itu tempatnya angker, tapi memang itu benar-benar dijaga kerahasiaannya dari orang luar, ya semacam aib dari desa inilah Mas. Nah kalau Bapak boleh saran, mendingan Mas datang aja ke rumah Mbah Wiro, beliau sesepuh di desa ini dan nampaknya beliau juga bakalan banyak tahu Mas. Rumahnya samping makam desa, rumah gubuk yang di depan rumahnya ada pohon sawitnya. Coba Mas besok ke sana saja. Baik Pak. Akhirnya sedikit demi sedikit misteri yang selama ini kurasakan mulai menemukan benang merahnya. Besok pagi saya tak langsung ke rumah Mbah Wiro Pak. Terima kasih banget, aku banyak mengucapkan terima kasih sekali dengan Pak Rin atas informasi yang ia berikan kala itu. Ya sudah ya Mas, Bapak mau pulang dulu, kalian jaga diri baik-baik ya, wassalamualaikum, ucap Pak Rin sambil berdiri dan berjalan menjauh, dan hilang ditelan oleh gelapnya malam. Mari Pak silahkan, ini saya juga bentar lagi balik ke posko, waalaikumsalam. Malam itu aku bisa sedikit merasa tenang dan bisa tidur dengan kepala yang sedikit ringan, karena akhirnya misteri yang selama ini aku pikirkan sudah mulai menemukan titik terangnya. Pagi hari pun telah tiba, seperti perkataanku semalam bahwa aku akan mendatangi rumah Mbah Wiro sesuai dengan petunjuk Pak Rin. Sebelum aku beranjak menuju rumah Mbah Wiro seperti biasa, aku meminta izin terlebih dahulu supaya nantinya teman-temanku tak risau tak ada di posko. Kebetulan kala itu aku bertemu dengan Prita yang sedang menyapu halaman depan, langsung saja aku menghampiri dan menyampaikan maksud bahwa aku akan berkunjung ke rumah warga. Saat itu aku memang tak menjelaskan secara detail mengenai siapa orang yang ingin aku kunjungi, karena aku tak ingin teman-temanku ikut campur dalam urusan ini. Prit, aku mau ke rumah warga dulu ya, nanti kalau ada yang tanya tolong bilangin ke mereka, ucapku pada Prita yang kala itu tengah asyik menyapu dedaunan kering yang ada di halaman depan rumah, karena memang pohon mangga yang ada di depan rumah kerap kali daunnya berguguran. Hah mau ngapain lo pagi-pagi gini ke rumah warga, mana sendirian pula, ucap Prita kaget melihatku pagi-pagi gini sudah hendak pergi keluar. Halah bentar aja kok, enggak sampai zuhur paling, ucapku sambil menaiki motor dan bersiap berangkat. Kala itu Prita hanya melihatku dan melanjutkan menyapu halaman. Aku berjalan menyusuri jalanan desa yang masih didominasi oleh batuan dan tanah. Memang harap maklum, jalanan desa tak semuanya tersentuh oleh program pengaspalan yang dilakukan oleh dinas. Tak lebih kurang perjalanan sekitar 10 menitan, sampailah aku di warung batas desa, karena menurut informasi Pak Rin semalam, rumah Mbah Wiro berada di batas desa, namun saat itu aku lupa ciri-ciri rumahnya, oleh karena itu aku memilih bertanya pada salah satu warga. Sebut saja namanya Budiah, ia merupakan pemilik toko kelontong yang berada di perbatasan desa. Kala itu Budiah tengah menyirami tanaman yang ada di halaman ruko miliknya. Melihat itu langsung saja aku menepikan motor cobaku dan bermaksud untuk menanyakan di mana kediaman dari Mbah Wiro. Permisi Buk, selamat pagi, maaf mau tanya. Iya Mas, tanya apa ya, balas Budiah sembari mematikan keran. Ia nampak sangat ramah ketika melihat kedatanganku. Jadi gini Buk, saya mau tanya, rumah Mbah Wiro sebelah mana ya? Yang saya ingat rumah Mbah Wiro terletak di perbatasan desa saja, untuk detail rumahnya di mana saya kebetulan lupa. Mbah rumahnya Mbah Wiro, ucap Budiah seolah kaget dengan pertanyaanku barusan. Aku bisa melihat ekspresinya langsung berubah ketika aku menyebutkan nama Mbah Wiro. Tentu saja, Bu. Saya perlu bertemu dengan beliau untuk urusan penting, jawabku dengan penuh hormat. Oh itu Masnya tinggal lurus aja Mas, nanti kalau Masnya udah lihat gapura yang masih terbuat dari bambu dan anyaman daun, nah nanti rumah Mbah Wiro cuman sebelahnya, rumah sederhana dengan tembok anyaman Mas, jelas Budiah. Oh baik Buk. Terima kasih banget, saya mau langsung ke sana saja nih, aku berterima kasih dan langsung melanjutkan perjalanan ke rumah Mbah Wiro. Aku melaju menggunakan motor cebeku, aku berjalan sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan oleh Budiah sebelumnya, dan benar saja, tak berselang lama setelah rumah Budiah, nampak sebuah gapura tua yang sudah reot termakan usia. Gapura itu tak menunjukkan nama desa ataupun nama RT setempat, melainkan bertuliskan nama Pak Kuncen, entah memiliki arti yang sama atau tidak, aku tak menghiraukannya.
Aku pun mulai memasuki jalanan yang sangat kecil sekali, jalanan setapak yang hanya bisa dilalui oleh satu motor saja dan itu pun sangat kesusahan karena jalanan masih tanah dan sesekali bergelombang karena batuan. Dari kejauhan nampak sebuah rumah dengan gaya bangunan yang sangat sederhana, khas pedesaan era tahun 60-an yang dimana tembok rumah masih terbuat dari anyaman bambu dan masih diikat dengan ijuk. Kala itu aku melihat seorang kakek tua yang tengah membuat semacam anyaman semacam saringan atau biasa disebut irik. Aku pun menghampiri kakek itu dan anehnya kakek itu sudah tahu namaku walaupun kami baru pertama bertemu, dan ternyata itu adalah Mbah Wiro. Lanjut part 3.